Pernahkah kau mendengar tentang samurai wanita di tanah Jepang yang diselimuti kabut? Di balik suara gemericik air sungai dan bisik bambu yang menari di tiup angin, tersimpan sebuah kisah yang nyaris hilang di telan waktu. Ini adalah cerita tentang Hane, seorang wanita yang menolak tunduk pada takdirnya dan memilih jalan pedang demi kehormatan dan kebebasan. Hane lahir di sebuah desa kecil di pegunungan Akita. Ibunya seorang penenun kimono, sedangkan ayahnya seorang mantan samurai yang terpaksa menyerahkan pedang ketika tuannya kalah dalam perang. Sejak kecil, Hane tumbuh sebagai gadis yang berbeda. Alih-alih bermain boneka atau belajar merangkai bunga, ia lebih suka berlatih memanah, menunggang kuda, dan diam-diam menirukan gerakan ayahnya ketika berlatih kendo di halaman belakang. Suatu malam, saat Hane berusia 17 tahun, sekelompok bandit menyerbu desa mereka. Rumah-rumah terbakar, jerit anak-anak menembus langit, dan darah mengalir di jalanan seperti aliran sungai yang marah. Ayah Hane, meski sudah tua, mengangkat kembali pedangnya. Dengan gagah berani, ia melawan. Tapi jumlah musuh terlalu banyak di hadapan mata Hane. Ayahnya gugur dengan luka di dada yang dalam. Seolah langit pun ikut menangis malam itu. Malam itulah yang mengubah Hane. Di samping jasad ayahnya yang dingin, ia bersumpah akan menjadi samurai, bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk melindungi orang-orang tak bersenjata seperti ibunya, teman-temannya, dan seluruh desa. Namun, zaman itu tidak memaafkan wanita yang memegang pedang. Banyak orang mencemoohnya, menganggapnya kutukan bagi keluarga. Tapi Hane tetap bertahan. Diam-diam, ia pergi ke kuil tua di kaki gunung, tempat seorang ronin tua tinggal, pria yang dikenal sebagai harimau sunyi. Ronin itu melihat tekad di mata Hane, sesuatu yang jarang ia lihat bahkan pada samurai laki-laki sekalipun. Ia pun setuju untuk melatihnya. Selama bertahun-tahun, Hane berlatih keras, di bawah hujan deras, di bawah bulan purnama, di bawah salju yang memutihkan bumi. Ia tak pernah berhenti mengayunkan pedang kayu. Tangannya luka, kakinya lebam, tapi matanya tetap tajam, penuh api yang tak bisa dipadamkan. Setelah 5 tahun, Hane kembali ke desanya sebagai sosok yang tak lagi dikenali. Rambutnya yang panjang selalu diikat tinggi. Tatapannya dingin bagai salju musim dingin. Saat mendengar bahwa bandit-bandit yang sama akan kembali menjarah desa, Hane berdiri di gerbang. Pedangnya bersinar redup di bawah cahaya fajar, seakan haus akan keadilan. Malam itu, langit gelap tak bertabur bintang. Para bandit tertawa percaya diri, tidak tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan bayangan yang menunggu di balik kabut. Satu persatu, mereka tumbang. Gerakannya lincah seperti tarian, setiap tebasan tepat dan cepat, seperti kilat yang membelah angin. Dalam sekejap, tanah desa kembali sunyi, kecuali suara napas berat Hane yang tercampur bau besi darah. Setelah malam itu, kabar tentang samurai wanita segera menyebar. Tapi banyak penguasa menolak mengakui keberadaannya. Takut para wanita lain akan mengikuti jejak Hane. Kisahnya perlahan dihapus dari catatan sejarah. Namun, bagi penduduk desa, Hane adalah pahlawan. Ia tak hanya menyelamatkan mereka, tapi juga membangkitkan keberanian yang lama terpendam. Bertahun-tahun kemudian, Hane menghilang begitu saja. Ada yang bilang ia mengembara ke utara, melindungi desa-desa yang terancam. Ada pula yang percaya ia memilih hidup menyepi di pegunungan, menjadi legenda yang hanya diceritakan lewat bisik angin malam. Di antara pepohonan bambu yang menua, jika kau mendengar suara pedang beradu, itu mungkin Hane, sang samurai wanita yang masih menjaga tanah kelahirannya dalam diam. Dan begitulah kisah seorang wanita yang menolak dipenjara oleh takdir, menari bersama angin, dan hidup abadi dalam cerita-cerita yang nyaris dilupakan. Karena legenda sejati tak pernah benar-benar mati.